Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena apa manusia macam RG, macam Garong bisa minta maaf, mau menghentikan kegaduhan. Yang nggak gaduh nggak rame lah Rocky, ya kan? Nggak ada lo nggak rame bro, ramein aja terus aja. Bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol, ya kan? Terusin aja kok, berhenti. Gak usah minta maaf, kau itu si maha paling benar. Justru yang menghina dia, yang memfitnah dia, itu akan tumbang dengan sendirinya. Mungkin Pak Rocky kemarin bisa menghina seenaknya, Pak Jokowi diem saja, nggak ada yang melaporkan. Itu eranya Pak Jokowi. Nah, eranya sekarang, eranya presiden saya, Bapak Prabowo. Wow, habis kamu. Pak Prabowo, bangun Pak, udah siang. Hai kunyuk, bangun, sudah siang kunyuk. Pak Prabowo itu lebih pintar, lebih cerdas. Mana membela bangsa dan negara, dan mana yang akan menyingkirkan perusak bangsa dan negara. Hai para pembenci Pak Jokowi, kalian tahu ya, Pak Prabowo itu tahu Pak Jokowi itu orang baik. Jadi sudah berhentilah kalian menghujat, menfitnah. Ya apalagi kesalahan Pak Jokowi yang kalian fitnah, yang kalian buat hoak-hoak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan sanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik gitu ya, yakni tentang video yang tiba-tiba viral dan menunjukkan ya seorang tukang nyinyir dan tidak berguna di negeri ini ya, siapa lagi kalau bukan si Roti Gulung ya. Jadi si Roti Gulung ini dalam sebuah video itu mengucapkan permintaan maaf teman-teman ya. Kata netizen sih ya kan, Roti Gulung itu sedang meminta maaf kepada Prabowo ya. Tetapi saya tidak tahu ya benar ataukah salah gitu, karena ini potongannya cukup pendek sekali ya, dan kita tahu bersama lah saat ini banyak sekali netizen yang suka jahil gitu ya, iseng, yang suka memotong-motong video demi menimbulkan efek-efek tertentu ya. Nah, intinya ya terkait video tersebut ya, terkait permintaan maaf si Roti Gulung tersebut, Neti seorang perempuan justru menanggapinya dengan kekecewaan. Loh, kok kecewa sih? Seharusnya kan seneng ketika ada orang yang selama ini suka nyinyir kemudian bertaubat dan meminta maaf ya. Ini enggak ya, netizen satu ini justru kecewa ketika si Roti Gulung meminta maaf, karena menurutnya kalau si Roti Gulung tidak bacot lagi, maka Indonesia akan sepi. Iya, sepi betul ya, dari orang yang tidak berguna maksudnya. Aduh, emang koclak ya para pendukung Pak Jokowi ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dalam sambutannya Prabowo mengatakan ada yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Kata Prabowo, untuk lucu-lucuan boleh lah. Itulah yang saya sebutkan, Prabowo itu sangat kelihatan menganut mazhab zero enemy. Jadi sehebat apapun pertentangan politik, upaya-upaya untuk membenturkan politik, bagi Prabowo itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mau menggunakan argumen-argumen spekulatif, ketika ada wacana terkait dengan hubungan Jokowi dengan Prabowo, pasti yang dituduh mereka itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
pendukungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pendukungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Iya, barusan kita mendengar komentar dari Adi Prayitno, salah seorang pakar, bukan pakar telematika ya. Kalau pakar telematika kan si Maleng Panci ya, mengaku pakar telematika. Nah, kalau ini memang benar-benar pakar, tetapi bukan pakar telematika, melainkan pakar survei. Ya, saya tertarik sekali dengan komentarnya di bagian akhir tadi ya, bahwa orang yang memang menginginkan Pak Jokowi dan Prabowo itu pecah kongsi atau saling serang ya, dalam tanda kutip, orang yang mengadu domba mereka berdua adalah mereka yang pada saat Pilpres lalu mendukung Wabah dan mendukung Pak Uban. Ini adalah versi Adi Prayitno dan saya sepakat terkait hal itu. Lanjut. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena Apa? Manusia macam RG, macam Garong, bisa minta maaf. Mau menghentikan kegaduhan. Yang nggak gaduh, nggak rame lah, Rocky. Iya kan? Nggak ada lo, nggak rame, bro. Ramein aja terus. Terus aja. Bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Ya kan? Terusin aja kok, berhenti. Gak usah minta maaf, kau itu si maha paling benar. Gak ada masa seorang profesor, seorang akademisi, intelek. Masa pernah salah? Gak boleh salah dong, gak. Kau gak salah, bro. Lanjut aja terus. Ya, jalanmu sudah benar. Lakukan semaumu. Ya kan? Selama masih diberi kebebasan speak up aja terus. Kok udah berhenti ngomong kalau presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Presiden ke-8 itu siapa ya? Aku ingat-ingat dulu. Ke-7 Jokowi sudah pernah tugas. Oh, ke-8 Prabowo. Oh, Prabowo itu bajingan tolol menurut kau? Gitu. Oh gitu, Pak Prabowo. Katanya Pak Prabowo bajingan tolol. Kata Rocky Gerung. Gimana itu Pak Prabowo? Minta maaf dia Pak Prabowo. Kita maafkan nggak supaya nggak ada kegaduhan. Dia akan hentikan kegaduhan ini Pak Prabowo. Takut dia Pak Prabowo. Sama Pak Prabowo dia takut. Sama Pak Jokowi dia nggak takut. Ya kan? Ya kan? Garong. Kucing garong. Masa sih kamu takut? Terus aja koar-koar Rocky Garong. Gak usah minta maaf. Jangan hentikan kegaduhan ini. Terus aja kau berjuang karena kau makan dari sini. Ya kan? Kalau gak bikin gaduh, ku kan gak dapat bayaran. Ya kan? Kan kalian juga bilang kayak gitu. Kalau kami gak mengcounter kalian bilang kami buzzer. Jadi gak salah dong kalau kami juga bilang kalau kalian gak bikin gaduh, kalian gak makan, gak dapat uang. Ya enggak sih? Coba ya. Segala sesuatu harus kita tarik ke diri kita. Ketika kita bisa ngatain orang kita juga harus bisa terima orang ngatain kita. Kan begitu. Hidup ini take and give. Oke, bye. Iya, teman-teman ya. Tadi di bagian depan saya ingin menghentikan kegaduhan ini, saya meminta maaf. Ini beneran gak sih? Saya bener-bener gak tahu loh ini ya. Karena di media sosial
kayaknya baru mulai viral gitu ya, algoritmanya baru mulai naik, baru beberapa orang saja yang stitch gitu ya. Saya hanya menemukan 2 gitu. Saya nggak tahu apakah ini video baru ataukah video lama yang dipotong sedikit itu saja untuk memberikan efek seolah-olah si roti gulung ini sudah mulai insaf gitu ya. Mungkin menemukan obat yang cocok jadi dia mulai sembuh gitu ya. Atau mungkin udah berhenti makan kecubung gitu ya, jadi mabuknya udah hilang gitu ya. Saya nggak ngerti, yang jelas saya tertarik dengan pernyataan netizen perempuan yang berasal dari Sumatera Utara barusan ya, yang mengatakan bahwa, "Apa, minta maaf, janganlah. Nanti Indonesia nggak rame lagi. Nanti Indonesia sepi, aduh koclak. Lanjut. Pak Prabowo, bangun Pak, udah siang. Nanti Hai kunyuk, bangun, sudah siang kunyuk. Pak Prabowo itu lebih pintar, lebih cerdas. Mana membela bangsa dan negara, dan mana yang akan menyingkirkan perusak bangsa dan negara. Ya, Pak Prabowo lebih cerdas, lebih pintar karena dia terbukti jadi presiden daripada kamu jadi apa, ngomen-ngomen orang seenaknya. Yang nggak suka sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu hanya gerombolan kamu, gerombolan 16%, ya, gerombolan sakit hati yang dipecat-pecat. Rakyat Indonesia tuh 80% senang sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebentar ya kan, bangun Pak, udah siang itu gimana maksudnya? Lu pikir Pak Prabowo sedang tidur? Lu pikir Pak Prabowo sedang ngigo? Justru Pak Prabowo itu dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi ditekan oleh siapapun. Itu adalah perkataannya yang jujur gitu loh. Jadi Pak Prabowo itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dirinya sedang diadu domba oleh pihak-pihak tertentu ya. Sementara dia ingin diadu domba dengan orang yang selama ini telah menjadi gurunya dalam berpolitik. Ya iyalah, Pak Prabowo bukan orang gila, Terserah kalian ya menahbiskan diri kalian sebagai golongan cerdas tapi nggak waras. Mending Pak Prabowo ya kan waras. Lanjut. Para pembenci Pak Jokowi, kalian tahu ya, Pak Prabowo itu tahu Pak Jokowi itu orang baik. Jadi sudah berhentilah kalian menghujat, menfitnah. Ya apalagi kesalahan Pak Jokowi yang kalian fitnah, yang kalian buat hoak-hoak terus. Iyalah. Ya, ini adalah salah satu orang waras juga ya. Tuh lihat tuh, orang waras ya kan. Orang waras, para pendukung Pak Jokowi, para pendukung Prabowo. Itu bisa dilihat ya dari wajahnya ya kan. Kemudian juga dari kondisi ekonominya dan lain sebagainya ya. Kenapa ya kan orang waras ya kan ngerti kalau dia ingin kaya dia ya bekerja lah ya kan, berusaha ya kan, gagal coba lagi perbaiki strateginya dan lain sebagainya. Bukan seperti anak wabah ya, bukan seperti anak kebo ya kan. Kalau anak wabah ya kan kepengen kaya, demo hanya dapat nasi bungkus, gimana bisa kaya? Nggak bisa kerja ya kan, kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi, yang disalahkan Jokowi ya kan, yang disalahkan pemerintah. Padahal elu yang males, masa sih pemerintah harus ngurusin orang per orang, pekerjaan orang per orang, kan tidak ya kan. Waras dikit lah, jangan cuma ngaku cerdas tapi nggak waras gitu. Kalau anak kebo ya kan, kalau pengen kaya korupsi. Aduh, Bu, kebo. Lanjut. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat kisruh menghina Pak Presiden, yang dulu saya pernah mengatakan bahwa namanya presiden itu simbol negara,
Dan Presiden Prabowo saat sekarang ini adalah simbolnya negara. Mungkin Pak Rocky menyamakan Pak Prabowo dengan Bapak Presiden Jokowi. Sama-sama presiden, tapi beda. Kenapa beda? Kalau Pak Jokowi lebih cenderung ngemong. Silakan kalian mau ngomong apa, tapi saya nggak pernah menganggap kalian itu ada. Jadi dihina, kemudian dimaki, difitnah, ya itu nggak dengar tapi nggak dengar. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu sudah selesai dengan masa-masa hal-hal seperti itu. Bagi Pak Jokowi adalah bangsa, negara, rakyat itu yang utama. Kesejahteraan masyarakat itu yang utama. Dan meletakkan pondasi untuk jangka ke depan itu tujuan daripada Bapak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini adalah karakter Jawa yang sejati. Justru yang menghina dia, yang memfitnah dia, itu akan tumbang dengan sendirinya. Mungkin Pak Rocky kemarin bisa menghina seenaknya, Pak Jokowi diam saja, nggak ada yang melaporkan. Itu eranya Pak Jokowi. Nah, eranya sekarang, eranya presiden saya, Bapak Prabowo. Oh, habis kamu. Jadi beda, karena sekarang ini simbol negara benar-benar seorang simbol yang benar-benar ada gitu. Jadi nggak bisa semena-mena. Nah, mengkritisi itu nggak seperti itu. Ingat, kritik dan menghujat beda. Ya, orang Indonesia itu cerdas Pak Rocky Gerung. Nah, ketika Anda mengatakan bajingan tolol, nah itu presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol, apakah itu masuk ranah kritikan? Kritik adalah kebijakannya, kritik adalah ke programnya. Tapi yang Anda katakan itu presiden, ingat itu. Kata-katanya di situ tegas. Bajingan tolol. Nah, berarti Anda yang dikritik, Anda itu nggak sedang mengkritik, tapi Anda sedang menyerang simbol negara. Ilmu filsafat. Jadi harus jelas konteksnya. Karena konteks yang sedang Anda bicarakan, konteks yang sedang Anda omongkan, awal pembicaranya di kolom awal itu adalah Presiden Prabowo bajingan tolol. Itu jelas masyarakat Indonesia punya rekamannya, bahkan termasuk itu ada semua. Akhirnya yang terjadi di sini, Anda minta maaf. Itu hanya sekedar mengkritik. Ternyata kita belum siap dengan demokrasi. Demokrasi perbedaan itu mutlak ada. Tapi cacian nggak masuk dalam ranah demokrasi. Hinaan nggak ranah demokrasi. Demokrasi ada pilihan. Tapi perbedaan itu adalah hal yang mutlak. Tapi hinaan, cacian, hujatan itu nggak ada ranah demokrasinya. Itu justru pemecah belah. Sampai di situ Pak Rocky saya harap paham arti demokrasi. Salam waras dan dari Gunung Selamat, seorang pinggiran, maaf, ini hanya sekedar opini seorang petani yang lulusannya hanya SD. Gitu saja, terima kasih. Merdeka. Ya, teman-teman ya, ini adalah komentar kedua mengenai pernyataan si Roti Gulung ya, yang sudah mulai kata orang Jawa itu kawus. Kawus itu ketakutan. Hah? Kawus itu semacam ketakutan lah begitu ya.
Nah, dari komentar netizen barusan, saya mengindikasikan bahwa video si Roti Gulung meminta maaf tadi, menghentikan kegaduhan ini dan meminta maaf itu baru gitu ya. Tetapi sekali lagi saya nggak tahu ya, kalau memang itu video udah lama, itu video lama Bang, cuma digoreng-goreng baru, di-up lagi sama banyak neti ibaratnya. Ya tolonglah tulis di kolom komentar ya biar saya juga tahu gitu. Karena saya nggak tahu, belum pernah tahu selama 3 tahun bergelut dengan reaction politik, saya baru kali ini melihat video si Roti Gulung mengucapkan perkataan tersebut gitu ya. Apakah itu rekayasa AI saya juga nggak ngerti gitu ya. Yang jelas bajunya itu baju lama. Dengan kata lain Roti Gulung sudah sering menggunakan baju berwarna biru dongker tersebut ya. Nah, terkait pernyataan netizen barusan, ya itulah ya. Jadi si Roti Gulung mulai ketakutan ya setelah menghina Presiden Republik Indonesia ke-8 ya. Hinaannya dilakukan di masa Jokowi gitu, tetapi menyebut Presiden Indonesia ke-8. Kalau sampai si Roti Gulung ya memohon maaf, itu sudah bisa dipastikan gitu ya bahwa ini orang benar-benar mengalami tekanan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo selama ini bahwa jangan main-main, bersihkan. Kalau nggak dibersihkan, saya yang bersihkan. Nah, ini benar-benar nggak main-main ya. Buktinya si Roti Gulung ya, si tukang nyinyir gitu ya, si apalagi jomblo permanen sampai memohon maaf. Aduh. Roti Gulung ya. Lanjut. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, meminta Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus untuk tidak memperkeruh atau memperpanas hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Jazilul menegaskan, Presiden Prabowo memahami dengan baik bagaimana menjalankan pemerintahan saat ini. Ia menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang merangkul semua pihak demi persatuan bangsa. Ya, ini adalah dari pihak lain teman-teman ya. Jadi pidato Prabowo kemarin-kemarin ini ya, di Harlah NU atau apa kemarin itu ya, itu langsung memang bikin viral gitu ya, banyak ditanggapi dan direspon oleh banyak pihak gitu ya, termasuk juga si Roti Gulung yang beberapa waktu lalu sudah termencret-mencret ya dan langsung memohon maaf gitu ya. Juga dari pihak PKB yang meminta gitu partai terbesar di Indonesia untuk tidak ya memperkeruh ya atau memperpanas hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi atau Presiden Indonesia ke-7 ya. Jadi ini orang mungkin menganggap bahwa Prabowo itu sedang menyindir partai terbesar di Indonesia. Bisa jadi ya kan? Iya toh? Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno di bagian depan tadi, bahwa yang menginginkan atau yang mengadu domba, yang berharap Prabowo dan Jokowi itu pecah kongsi, itu ya siapa lagi ya kan? Ya pastilah pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres. Lanjut. PDIP desak Prabowo bongkar sosok raja kecil, penghambat efisiensi anggaran. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal adanya raja kecil yang menghambat efisiensi anggaran telah menimbulkan tanda tanya besar di publik. Siapa sosok yang dimaksud dan bagaimana mekanisme penghambatan itu terjadi? Desakan dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar Prabowo mengungkap identitas raja kecil ini sejalan dengan prinsip transparansi yang harus dijunjung tinggi dalam pemerintahan. Publik berhak mengetahui siapa pihak-pihak yang berusaha mempertahankan anggaran yang boros dan berpotensi menjadi ladang korupsi. Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu demi kepentingan rakyat. Namun,
tanpa pengungkapan lebih lanjut. Isu ini bisa berujung pada spekulasi liar yang justru mengaburkan tujuan utama reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran. Jika pemerintah serius dalam upaya penghematan dan pemberantasan budaya raja kecil dalam birokrasi, maka transparansi harus menjadi langkah pertama. Pengungkapan fakta, bukan sekedar wacana, akan menjadi bukti nyata bahwa reformasi anggaran bukan hanya slogan politik, melainkan komitmen yang dijalankan secara konkret. Iya, saya sebetulnya sepakat teman-teman ya, agar Prabowo itu tidak hanya menyebut raja kecil begitu, karena ini menjadi bola liar begitu. Bagi golongan pembenci itu akan diartikan bahwa raja kecil itu adalah Gibran ya, mengingat Gibran itu masih belia tapi menjadi wakil presiden dan merupakan anaknya Jokowi ya. Tentu ini akan menjadi bahan gorengan ya para pembenci Jokowi ya, termasuk anak-anak kebo, anak-anak wabah dan lain sebagainya. Seolah-olah Prabowo ini sudah mulai pecah kongsi dengan Jokowi ya, pecah kongsi dengan Gibran, padahal dalam pidato yang sama sudah disebutkan gitu loh. Jangan pernah bermimpi mengadu domba Jokowi dan Prabowo, karena Jokowi adalah guru politiknya Prabowo, dan di waktu yang sama juga Prabowo juga menyebut pemerintahannya bersama Gibran gitu ya. Gibran Raka Buming, bukan Gibran Raka Buming Raka, tapi Gibran Raka Buming Gibran katanya ya. Saking berapi-apinya Prabowo berpidato. Sementara ya dari sudut pandang para pendukung Pak Jokowi, yang dimaksud raja kecil ini adalah ya orang yang merasa dirinya adalah raja di kelompok kecil gitu loh ya. Kelompok kecil di negeri ini, ada sekelompok orang yang menganggap dirinya raja gitu loh, kebal hukum. Ya siapa lagi kalau bukan si golongan ya kebo. Hah? Jadi harus dicari lah di golongan kebo itu siapa yang dimaksud oleh Prabowo itu sebagai raja kecil ya. Lanjut. Apakah ini yang dimaksud oleh Prabowo sebagai raja kecil? Ternyata zaman Jokowi lebih nikmat dari zaman Prabowo. Coba teman-teman ya. Di saat kader elit kebo ya, siapa lagi kalau bukan si Desi ya, tahu ya? Desi itu adalah singkatan ya. Desi, D itu siapa, si itu siapa gitu ya, yang menyebut bahwa ya bukan menyebut sih ya, kayak condong gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan raja kecil itu adalah Gibran gitu ya, sependapat dengan anak-anak kebo dan juga anak-anak onta. Sementara netizen yang waras ini berbeda pendapat ya, yang dianggap raja kecil itu adalah salah satu kader ya elit di partai terbesar di Indonesia. Apakah itu benar? Ya silakan jawab sendirilah di kolom komentar, saya mah nggak tahu. Aduh, anggaran banyak dipotong ya. Si raja kecil bingung gak ketulungan. Ada lanjut. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menduga bahwa raja kecil yang menantang ya, efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah itu adalah salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia. Bukan bagian depan, bagian belakang sendiri ya. Barusan aja ya toh. Iya. Selama ini banyak ya dari kaum pembenci itu yang menduga bahwa raja kecil yang disebut atau yang dimaksud oleh Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu itu adalah Gibran gitu ya. Padahal yang selama ini menentang efisiensi anggaran kan kader kebo gitu loh. Gibran gak pernah menentang bro. Koclak. Jadi kader raja kecil itu bagian dari kader kalian, teman kalian sendiri. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang video yang tiba-tiba saja viral dan menunjukkan seorang tukang nyinyir ya, dan tidak berguna di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan si Roti Gulung ya, sedang mengucapkan permintaan maaf ya. Kata netizen sih ya, si Roti Gulung itu sedang meminta maaf kepada Prabowo ya terkait hinaannya yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu di masa Jokowi ya.
dengan mengatakan bahwa Presiden Indonesia ke-8 adalah bajingan TOLOL ya. Saya tidak tahu ya, benar ataukah salah bahwa ini permintaan maaf si Roti Gulung ini terkait hal itu ya. Karena saat ini banyak sekali ya netizen yang jahil ya, yang suka memotong-motong video ya, menggunakan rekayasa AI demi menimbulkan efek-efek tertentu ya. Yang jelas tadi kita lihat bareng-bareng ya terkait video permintaan maaf si Roti Gulung tersebut. Neti justru menanggapinya dengan kekecewaan ya, karena menurutnya kalau si Roti Gulung berhenti bacot lagi, waduh Indonesia bakal sepi. Iya betul ya, sepi dari orang tidak berguna seperti dia. Koclak, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.